Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina khatamil anbiya sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa qada ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Pada video presentasi kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai salah satu istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Juwairiyah binti Al-Harith. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusron Faza Al-Fafa dengan nomor induk mahasiswa 3119045. Saya mahasiswa IAIN Pekalongan, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, mengenai Sayyidah Juwairiyah binti Al-Harith ini adalah salah satu sosok istri yang membawa keberkahan bagi baninya, yaitu Bani Mustalik. Nama lengkapnya adalah Juwairiyah binti Al-Harith bin Abu Dirar bin Habib bin A'id bin Malik bin Juzaimah bin Mustalik bin Khuza'ah. Beliau juga adalah seorang putri dari kepala Bani Mustalik Al-Harith. Suaminya yang dulu tewas dalam keadaan kafir, yakni Safi bin Sokman Al-Mustaliqi saat perang Muraisi. Suatu saat pemimpin Bani Mustalik, ayah dari Barrah atau Juwairiyah, berencana untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Bani Mustalik berniat untuk mengalahkan pasukan antara Islam dan mengambil alih kekuasaan di antara suku-suku Arab. Rencana itu pun tersampaikan kepada telinga Rasulullah SAW. Pertempuran tentara Islam dan kaum kafir dari Mustalik itu kenal sebagai perang Muraisi. Terjadi di suatu tempat yang terdapat air bernama Muraisi dan terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah. Dalam pertempuran itu umat Islam meraih kemenangan. Pemimpin Bani Mustalik Al-Harith melarikan diri dari medan peperangan dan suami Barrah tewas terbunuh. Sebagai seorang dari putri kepala Bani Mustalik, ia pun tidak merasa terhormat jika dirinya menjadi seorang tawanan perang. Dan akhirnya pun dia menginginkan kebebasan dari status yang menjadi tawanan perang, dan akhirnya terjadilah negosiasi antara Nabi dengan Sayyidah Juwairiyah. Negosiasi ini yang dilakukan oleh putri dari seorang kepala Bani Mustalik ini mendapat kecemburuan oleh Aisyah karena perbuatannya tersebut. Saat Juwairiyah jatuh ke tangan Thabit bin Qais bin Samas Al-Ansari, beliau menulis untuk Thabit bin Qais, kemudian mendatangi Rasulullah SAW agar mau menolong untuk menebus dirinya. Maka menjadi ibalah hati Nabi Muhammad melihat kondisi seorang wanita yang mulanya adalah seorang sayyidah yang merdeka di antara kalangannya, yang mana dia memohon beliau untuk mengentaskan ujian yang menimpanya sebagai tawanan perang. Maka beliau bertanya kepada Juwairiyah, maukah engkau mendapatkan hal yang lebih? Maka Sayyidah Juwairiyah pun menjawab, apakah itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, aku tebus dirimu, kemudian aku nikahi dirimu. Maka muncullah wajah sumringah dari Sayyidah Juwairiyah tersebut, dan kemudian dijawab, ya saya mau ya Rasulullah. Dan Rasulullah pun mengatakan, ya aku telah melakukannya. Berita ini tersebar kepada seluruh kalangan, bahkan sahabat, bahwa Nabi Muhammad telah menikahi Sayyidah Juwairiyah binti Al-Harith ini. Maka orang-orang berkata, kerabat Rasulullah SAW, lantas mereka melepaskan tawanan perang yang mereka bawa. Maka pernikahan itu sungguh membawa keberkahan untuk semua tawanan dari Bani Mustalik tersebut. Keistimewaan lain yang dimiliki oleh Sayyidah Juwairiyah binti Al-Harith ini adalah kebiasaan beliau yang sehabis subuh selalu berdiam diri di masjid, menyibukkan diri dengan zikir hingga matahari meninggi. Dari Juwairiyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW pernah keluar dari sisinya pada pagi hari setelah sholat subuh, sedangkan Juwairiyah berada di tempat sholatnya. Setelah itu beliau pulang setelah tiba waktu duha, sedangkan Juwairiyah masih dalam keadaan duduk. Lalu beliau bertanya, Rasulullah bertanya, apakah engkau tetap dalam keadaan ketika aku tinggalkan? Indah Juwairiyah pun menjawab, ya benar. Lantas Nabi SAW bersabda,
Sungguh aku telah mengucapkan setelahmu 4 kali sebanyak 3 kali, yang jika ditimbang dengan yang engkau ucapkan sejak tadi tentu akan menyamai timbangannya, yaitu dengan kalimat Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi zinatun arsy wa midada kalimati. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Selain itu, Sayyidah Juwairiyah pun dikenal semangat berpuasa sampai-sampai ia pernah ditegur oleh Rasulullah SAW karena puasa di hari Jumat. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan dimakruhkan menyendirikan puasa pada hari Jumat saja, kecuali jika bertepatan dengan kebiasaan berpuasa seperti puasa Daud, yaitu sehari puasa sehari tidak, lalu bertepatan dengan hari Jumat, atau bertepatan dengan kebiasaan puasa di awal, akhir, atau pertengahan bulan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala juga pernah berkata dalam syarah Al-Mumti, dikecualikan dari larangan ini adalah jika berpuasa sebelum atau sesudah Jumat, atau bertepatan dengan kebiasaan puasa seperti puasa Ayyamul Bid, atau bertepatan dengan puasa Arafah, atau karena puasa nazar lain. Keistimewaannya adalah kehidupan Juwairiyah binti Al-Harits itu begitu sederhana, sebagaimana istri-istri Nabi yang lain. Ubaid bin As-Sabaq menyatakan bahwa Juwairiyah istri Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan Rasulullah SAW pernah menemuinya lalu menanyakan, apakah ada makanan di rumah? Dia menyatakan, tidak ada wahai Rasulullah, kami tidak memiliki makanan selain tulang kambing yang didapati dari bekas budakku, dan itu dari harta sedekah. Nabi Muhammad pun mengatakan, bawalah sini, karena setelah itu tidak masalah lagi bagiku. Artinya, sudah berubah hukumnya karena sudah dimiliki oleh yang menerima sedekah, maka bebas ia berikan kepada lainnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi itulah beberapa poin rumusan penelitian saya terhadap sosok Sayyidah Juwairiyah binti Al-Harits, yaitu mengenai poin siapakah sosok beliau. Yang kedua adalah apa istimewanya beliau ketika telah dipinang Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, pasti ada banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah